Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Dwirana dengan NIM 858862243, Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Di sini, saya akan menjelaskan beberapa teknik yang harus dikuasai dalam bulu tangkis. Permainan bulu tangkis merupakan salah satu cabang olahraga permainan yang banyak digemari masyarakat di Indonesia. Permainan bulu tangkis bersifat individual yang dapat dimainkan dengan cara satu orang melawan satu orang atau dua orang melawan dua orang, menggunakan raket sebagai alat pemukul dan kok sebagai objek pukul. Keterampilan dasar permainan bulu tangkis. Keterampilan dasar atau teknik dasar permainan bulu tangkis yang perlu dipelajari secara umum dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah cara memegang raket atau grip. Pada beberapa literatur dikenal beberapa cara pegangan raket yang dilakukan pemain, yaitu yang pertama dengan cara western. Cara memegang raket cara ini adalah raket dipegang dengan bagian tangan antara ibu jari dan telunjuk menempel pada bagian permukaan raket yang gepeng. Yang kedua adalah dengan cara kontinental atau pegangan backhand. Cara memegang raket cara ini adalah bagian ibu jari menempel pada bagian tangkai yang gepeng dan telunjuk berada pada bagian yang sempit. Yang ketiga adalah dengan cara shakehand. Cara memegang raket cara ini adalah seperti orang berjabat tangan. Teknik yang kedua adalah stance atau sikap berdiri. Cara berdiri dalam permainan bulu tangkis sebenarnya mudah, akan tetapi apabila cara berdiri ini kurang tepat, maka akan mengakibatkan gerakan menjadi kurang efisien dan merugikan kepada pemain yang melakukannya. Beberapa bentuk stance yang perlu diketahui dan dikuasai pada dasarnya dapat dibagi tiga bagian, yaitu yang pertama adalah stance pada saat melakukan servis. Caranya adalah yang pertama, berdiri di sudut depan garis tengah pada daerah servis kira-kira setengah meter di belakang garis servis pendek. Yang kedua, kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Yang ketiga, berat badan berada di kaki belakang pada saat servis dilakukan, pindahkan berat badan ke depan. Bentuk stance yang kedua adalah pada saat menerima servis. Caranya adalah yang pertama, untuk permainan tunggal adalah berdiri pada daerah servis kira-kira di tengah-tengah daerah servis dan 1 meter di belakang garis servis pendek. Sedangkan dalam permainan ganda biasanya lebih maju ke depan tetapi tidak melewati garis servis pendek. Yang kedua, kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Ketiga, berat badan berada di kaki depan dengan posisi lebih atau biasanya kedua kaki agak jinjit. Yang keempat, pada saat servis dilakukan, pindahkan berat badan ke arah datangnya shuttlecock, mungkin di depan atau ke belakang, tergantung jenis servis yang dilakukan. Bentuk stance yang ketiga adalah stance pada saat rally. Sikap berdiri bagi pemain tunggal atau single dianjurkan untuk selalu berdiri di tengah-tengah lapangan dan kedua kaki direnggangkan. Sebaiknya posisi kaki tidak sejajar, tetapi salah satu kaki agak di depan. Teknik yang ketiga adalah teknik pukulan atau shot. Yang pertama adalah servis. Servis merupakan pukulan pertama untuk memulai permainan. Servis dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, servis panjang atau long service atau clean. Long service atau clean dilakukan dengan memukul kok dari bawah dan diarahkan ke bagian belakang atas lapangan permainan lawan. Servis ini biasanya dilakukan dalam permainan tunggal sehingga sering dinamakan dengan deep single service. Yang kedua adalah servis pendek. Servis pendek diarahkan ke bagian depan lapangan lawan, biasanya dilakukan dalam permainan ganda. Tetapi, pemain tunggal juga banyak yang melakukan servis pendek dengan asumsi bahwa dengan melakukan servis pendek, maka kita berada dalam posisi menyerang. Cara melakukan servis pendek sebagai berikut. Yang pertama, berdiri dengan rileks pada daerah servis salah satu kaki di depan. Kedua, kok dipegang di depan badan, raket di samping badan. Ketiga, jatuhkan shuttlecock, ayunkan raket ke depan ke arah shuttlecock sedemikian rupa. Keempat, pukul shuttlecock pada bagian gabusnya, lakukan dari bawah pinggang. Kelima, setelah shuttlecock dipukul di bawah pinggang, segera kembali sikap siap seperti semula. Teknik pukulan yang kedua adalah pukulan dari atas kepala atau overhead stroke. Pukulan dari atas kepala dapat dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu pukulan overhead lock atau clean. Cara melakukannya adalah pertama, berdiri dengan rileks, salah satu kaki di depan, berat badan di belakang, tempatkan posisi badan sedemikian rupa di belakang shuttlecock. Kedua, shuttlecock dipukul di depan atas kepala dengan mengayunkan raket ke depan atas dan meluruskan seluruh lengan. Ketiga, lanjutkan pergelangan tangan ke depan. Keempat, setelah raket menyentuh shuttlecock, dilanjutkan gerakan memukul sehingga raket berada di samping badan. Pukulan dari atas kepala yang kedua adalah pukulan drop shot. Drop shot merupakan bentuk pukulan yang meluncurkan kok ke daerah lawan sedekat mungkin pada net.
Pukulan dari atas kepala yang ketiga adalah pukulan smash. Pukulan smash merupakan pukulan yang keras dan tajam, bertujuan untuk mematikan lawan secepat-cepatnya. Pada pukulan ini, lebih mengandalkan kekuatan, kecepatan lengan, dan lecutan pergelangan tangan. Untuk mendapatkan hasil pukulan yang sangat tajam, maka usahakan shuttlecock dipukul di depan badan dalam posisi raket condong ke depan dan merupakan hasil maksimal dari koordinasi antara gerakan badan, lengan, dan pergelangan tangan. Itu tadi adalah penjelasan tentang teknik yang harus dikuasai dalam permainan bulu tangkis. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.